Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekanku semuanya. Alhamdulillah dari rekan-rekan mahasiswa dari cabang yang jauh-jauh kami sapa dulu, semangat meskipun panas siang, saat-saat jam kritis, tetapi rekan-rekan mahasiswa semua tetap semangat. Alhamdulillah, terima kasih, saya apresiasi ya rekan-rekan semuanya. Kalau lihat dari layar teman-teman mahasiswa sudah cukup banyak. Alhamdulillah sehat semua rekan-rekanku. Juga dari yang di CSD Kartasura, ya, berdua rekan-rekan saya mungkin cantik-cantik berdua ini juga sehat, semangat ya. Alhamdulillah pada siang hari ini Pak Jailani juga dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat bertemu bertatap muka dengan Kartasura untuk kita bersama-sama mempelajari mata kuliah teori organisasi. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat, dan pada pertemuan ini kita ingin membicarakan tentang evolusi tentang teori organisasi, perkembangan teori organisasi. Seperti biasa, sebelum kami memulai pembicaraan pada materi bab kali ini, pertemuan yang keempat ini, kami sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok bahasan tentang evolusi teori organisasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama menjelaskan sejarah perkembangan teori organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi kontribusi pandangan dari para ahli tentang perkembangan teori organisasi. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan prinsip manajemen dan baku organisasi. Baik rekan-rekanku, kita langsung masuk pada pembahasan. Oh ya, mohon maaf, saya belum menyapa Bapak Ibu dosen pendamping. Selamat siang Bapak Ibu dosen pendamping, mohon maaf kelupaan Pak Jalani belum nyapa tadi rekan-rekan mahasiswa sudah kami sapa. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Baik rekan-rekanku, karena situasinya kritis, saya sambil berjalan-jalan agar tidak ngantuk menunggu. Sebagai pendahuluan saya perlu kami sampaikan pembahasan kemarin 1, 2, 3 saya katakan itu fondasi, itu pokok ketika kita bicara tentang mana yang organisasi, apa itu proses, apa itu prinsip, dan selanjutnya kita sekarang pada kesempatan ini kita bicara tentang evolusi teori organisasi. Sebagai penjual kami sampaikan, kita sejauh hal yang sudah kita sampaikan ini, bahwa sejak manusia itu ada, kita itu butuh kelompok. Artinya kita sudah butuh organisasi. Hanya tidak dijeniskan organisasi adalah ini. Tapi kemudian Nabi Adam butuh Nabi butuh Hawa butuh Adam, jadi perlu sesuatu seperti apa sih? Ya jadi itu ya. Itu manusia itu jalan ada perkembangan organisasi sama seperti tujuannya. Kemudian yang selanjutnya, semakin organisasi semakin orang itu statusnya semakin besar, semakin tinggi, kebutuhan itu organisasi semakin besar. Anda lihat satu contoh saja, misalnya kepala sekolah
kita berkelompok, ketika kita berorganisasi, pertanyaan saya sama kan? Ya, sama-sama mahasiswa pasti yang di Gadar, yang di Walari, yang di Majapahit, yang di Ungaran, apa itu tidak usah. Kira-kira sama. Rekan-rekan yang di Sabang, kira-kira sama kan? Sama-sama mahasiswa Universitas yang di Walari, yang di Gadar, yang di Ungaran, yang di Karnasura, kira-kira sama. Sebelum kita bicara tulis bebas, sama ya? Sama ya? Yang memperaskan sudah ada yang sama, ada yang tidak. Yang ketika Anda menjadi mahasiswa Seko, bayar berusaha. Tidak kemudian yang di Ungaran bayar, yang di Solo tidak ada. Tetapi ketika kemudian ada juga di dalam komunitas yang di Solo kemudian yang di ada yang sama, ada yang tidak. Itu yang kedua. Kemudian ketika yang selanjutnya saudara bekerja sama, saudara berkelompok, sama-sama di masyarakat. Kira-kira apa ya? Selain tadi kewajiban tanggung jawab bayar uang kuliah apa kira-kira? Apa kira-kira teman-teman yang di Sabang yang sama apa kira-kira? Cita-cita tujuan sama apa kira-kira? Sebagai seorang mahasiswa STEM. Ayo, kira-kira. Nah, hampir sama. Ayo. Lulus di Universitas STEM dengan nilai paling besar dengan jadi ada hal-hal yang kemudian kita berorganisasi untuk tujuan sama. Ada hal-hal yang ternyata kita beda. Itu dinamika. Mulai yang ketiga, inilah kemudian pada suatu saat teori organisasi yang modern akan menjadikan bahwa kerja kelompok, cita-cita kelompok, cita-cita organisasi secara umum punya karakteristik yang berbeda. Ketika saudara masih karya pada perusahaan, tugas saudara saya buat tiap hari, saya hadir bulan gaji, saya dalam. Tetapi ketika kemudian saudara sudah sekian lama, ketika kan sudah dengar bagaimana saya bisa, ketika sudah dengar bagaimana saya bisa mengembangkan, itu dinamika organisasi. Jadi dalam pergaulan ini saudara sama bersama, oh kita butuh sekarang kelompok kita harus bagaimana, sekarang kelompok apa yang sudah kita, mana yang kita lakukan, mana yang sudah dibagi, mana yang sudah dihidup, dan mana yang sudah terlaksana. Itu sebagai pendahuluan ketika kita bicara tentang evolusi teori organisasi. Nah, harapan saya sebelum kita nanti bicara lebih mendalam tentang evolusi teori organisasi, sudah punya frame gambaran. Oh, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oh, manusia itu butuh orang lain. Oh, setelah kita berkelompok, kita punya cita-cita. Oh, kita punya cita-cita, akhirnya berkembang. Entah ini, entah itu, kurang ini, kurang itu, kan gitu terus. Nah, dinamika. Nah, ketika saudara sudah memahami seperti itu, kondisi real seperti itu, kita bicara tentang evolusi organisasi akan lebih mudah. Maka sebelum membahaskan pertanyaan dulu, kira-kira enggak? Yuk, enggak. Nah, kalau tidak kita lanjutkan. Ketika kita bicara tentang evolusi teori organisasi, berangkatnya adalah kita sebagai manusia bahwa kita
suatu teori organisasi. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, karena kita berbantuan orang lain, disinilah perlu yang namanya suatu wadah. Ketika saya berteman dengan ketiga hanya ngomong saja dalam pada kata Anda mahasiswa sebagai pengajar organisasi Anda cara ini, dia kenal sama tetapi ketika itu diwadahi, diformalkan menjadi suatu wadah dalam melakukan aktivitas, inilah yang namanya organisasi. Selalu kerangka awalnya dan bahwa kita tidak bisa hidup jelas. Kita butuh orang lain, itu sudah fitrah. Kalau kita masih menganggap manusia, kita punya tujuan itu. Saya ingin tahu siapa yang dihidupkan apa dan itu orang lain. Nah, kemudian ketika kita mengatakan kita perlu formalitas, ada seperti teman-teman sini, tapi tidak menjadi formalitas. Yang besar saja tidak formal. Nah, kemudian bagaimana suatu organisasi menjadi suatu sistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Karena kita manusia, kita diciptakan oleh Allah dalam masa punya rasa, punya keinginan dan punya nafsu hasrat. Ini perlu diwadahi dengan formal, dengan strong. Nah, kalau diwadahi dengan strong, sudah bukan liar, kan? Dan aturan yang bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup dengan sendiri, perlu bekerjasama dengan orang lain, perlu diwadahi. Namanya ada organisasi. Nah, ketika suatu organisasi masih ada subsistem yang saling terkait, ada subsistem terkait, sehingga bagaimana organisasi merupakan suatu sistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Sederhananya kita diciptakan oleh seperti jari lima ini satu filosofi yang kita pelajari. Kita punya semuanya. Ibunya apa, bagaimana kalau yang satu-satu, dan bagaimana kita satu jabat dengan semua. Itu pengembangan terkait dengan kerangka suatu organisasi. Monggo ditanyakan, silakan. Yang kurang jelas, yuk jadikan pesuruh. Saya ajak untuk kritis. Monggo. Yang satu ditanya, ya Pak, monggo Pak. Yuk, silakan. Ada? Lanjut. Nah, Pak Jailani menyampaikan ini terkait dengan kerangka kerja kita sebagai makhluk sosial, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh bantuan orang lain, kita butuh wadah, dibentuk wadah. Setelah wadah saat ini terjadi suatu sistematis. Itu logis kan? Kira-kira rekan-rekan manusia logis kan dengan teori yang disampaikan ini? Iya kan? Kita butuh orang lain, kita punya kebutuhan sosial, kita tidak bisa sendiri, kita perlu diwadahi, kita perlu saling menghormati, kita perlu saling menghargai karena sistem. Kalau kerjasama dengan orang satu video ya buat tidak jalan gitu kan? Harus saling menghargai dengan itu satu. Nah, selanjutnya ketika kita bicara kelanjutan teori organisasi, ada suatu teori tentang tipe-tipe suatu teori. Ini tidak diputus, ini salah ketik ini ya. Teorikus, teori tikus. Teori tikus tipe 1. Kurang teoretikus ya, kalau dikoreksi ya, salah ketik gitu. Pada teori ini perkembangan evolusi itu organisasi. Jadi kalau di pertama tadi sistem tadi, program tadi, secara hakikat kita tuh nyadar
Kita tidak bisa hidup dengan sendiri, kita butuh orang lain, kita butuh bersama dengan orang lain, kita butuh diperhatikan orang lain. Ini perlu diwadahi. Wadah ini jadi organisasi. Karena diwadahi, kita harus sistemik, saling terkait. Kalau egois ya tidak bisa jalan, karena juga kerja sama. Nah, teori yang kedua, ya selanjutnya bukan kedua ya, ada yang namanya tipe 1. Ini masih sangat klasik, Fayol maupun Taylor. Nah, disinilah masih klasik, zamannya masih zaman klasik. Fayol maupun Taylor sudah menyampaikan bagaimana prinsip-prinsip dalam bentuk kerjasama. Bahasanya dulu ya tidak sedemikian, tapi prinsipnya seperti ini. Yang pertama, tim kerja secara ilmiah. Artinya ilmiah itu objektif. Jadi kalau yang namanya ini jari ini sudah diberi sunatullah, kerjanya juga secara ilmiah. Ya kalau jempol itu memang untuk gini, jangan jempol untuk nari telur gitu. Nah, tidak jalan ini kan untuk cari telur kan, kan? Ini sudah sesuai. Jadi sebetulnya sederhana. Ketika kita bicara tentang teori organisasi dengan nikmat Allah di 5 jari ini sudah kita pelajari. Teamwork, tim kerja secara ilmiah. Ya kalau ini ya untuk ini, jangan benar itu. Ini kan nggak pas ilmiah. Ya. Sederhana saja sebetulnya. Nah, pengembangannya dengan teori modern bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi lingkungan yang ada. Taylor sudah menyampaikan berorganisasi itu ada tim kerja secara ilmiah, pembagian tugas secara ilmiah, secara rasional. 5 jari ini jempol dengan jari itu tugasnya sudah sangat beda. Tetapi pertanyaan sekarang, yang sekarang katanya era modern, era milenial, era now itu, mohon maaf, banyak organisasi-organisasi yang dikelola dengan cara-cara yang primitif. One man show, tidak ada aku dewi kan, gitu kan? Ini punya sendiri. Kamu mau dengan saya, oke, kamu silakan bikin. Sudah sangat jauh dari prinsip. Ini makhluk teori itu tipe 1. Di mana Henning Fayol maupun Taylor itu termasuk aliran yang sangat klasik, belum kontemporer, belum modern, masih sangat jauh. Dia sudah menekankan bahwa berorganisasi harus ada tim kerja yang ilmiah. Kalau dalam keluarga itu ibu masak, ayah cari rezeki, anak sekolah lalu bantu bekerja, itu sudah ilmiah, mulai seperti itu. Tetapi ketika dibalik, ya. Yang kedua, prinsip dari Taylor dalam organisasi, seleksi dan pelatihan. Seleksi dalam arti seleksi ini untuk memilih jadi diri. Tidak kemudian organisasi itu jadi anggota semua, tidak mungkin. Anggota itu jadi ketua, semua juga tidak mungkin. Jadi ada seleksi. Mana yang perlu jadi ini, mana yang perlu ini. Ada seleksi di sana. Nah, selain diseleksi juga ada pelatihan. Karena apa? Mengelola suatu kegiatan kan harus ada keahlian. Kalau suatu, tapi dalam sekarang ini banyak organisasi yang formalitas itu banyak sekali. Namanya organisasi modern tapi perilakunya masih primitif, sangat banyak sekali. Ini saya ngejak masyarakat mahasiswa untuk belajar teori organisasi itu agar tahu, ibaratnya modern berjenenge dong. Ibaratnya teknologi high tech sebutan itu. Ibaratnya profesionalnya simbol-simbol saja toh. Ternyata enggak, masih sangat primitif ini. Prinsip yang kedua dari Taylor adalah seleksi dan pelatihan. Seleksi ini untuk menempatkan orang sebagai mana porsinya, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola tanggung jawab dan tugasnya. Nah, ini yang ketiga, kerjasama atau teamwork. 5 jari kalau dikerjasamakan bisa kuat, tapi kalau satu-satu atau dua-dua kan tidak optimal. Organisasi kerjasama atau teamwork. Dan yang keempat, menurut Taylor, ada pembagian tanggung jawab. Kalau ketua, pimpinan, direktur, presiden,
direktur yang sesuai porsinya dia, bawahannya juga seperti itu, anggota juga seperti itu. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, tipe teoretikus, bukan teoretikus ini dari mana? Teoretikus ini tipe 1 yang notabene masih sangat klasik. Pandangannya sudah sebegitu hebat. Anda bisa bayangkan 1, 2, 3, 4 itu apabila dijalankan dalam satu organisasi, apapun organisasinya, sudah sangat hebat. Memang ada kekurangan. Apa ya? Kurangnya apa? Prinsip dari talent itu apa ya? Ayo apa kira-kira rekan-rekan yang dalam saya dari sana? Saya kasih bonus. Ayo. Apa kira-kira? Prinsip dari talent itu. Ayo apa kira-kira? Ayo kasih bonus. Tanya apa? Kita berorganisasi, kita bekerjasama 1, 2, 3, 4 semua. Apa kira-kira? Yuk, 1, 2, 3. Monitoring dan evaluasi, pengendalian. Ya. Kalau satu kegiatan begitu hebat bagusnya seperti itu, apa pengendalian? Apa evaluasi monitoring? Beras tidak ada. Itu kritik aja. Itu prinsip dari kalau ada 4 itu. Jadi kalau nanti di ujian ada soal prinsip dari level, ya ada 4 itu: kerjasama ilmiah, seleksi dan kerjasama, kerja tim maupun pembagian tanggung jawab. Itu teori yang pertama. Di evolusi organisasi tadi yang pertama adalah kita itu butuh kerja sosial. Kita itu butuh orang lain. Itu fitrah. Itu perlu dipercayai. Yang kebutuhan itu. Bagi kita tidak bicara terasa ya. Kamu naksir dengan orang lain. Saudara malaskan tidak terasa ya. Tuh. Ini yang ke-1. Monggo, ada pertanyaan dulu. Silakan. Yang disampaikan dan dikata surat. Monggo. Tidak ada? Bisa dilanjut? Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Teoretikus tipe yang kedua. Ini tidak disahkan. Teori yang pertama tadi bagaimana ini file dan siapa tadi? File sama siapa? Yuk, siapa? Taylor. Di mana masih kritis, ya, masih sangat klasik. Di mana di sana ada 4 poin terkait dengan prinsip dalam bekerja sama. Tahap yang kedua, teori yang kedua adalah yang dinamakan dengan kontemporer. Klasik kontemporer. Tokoh-tokohnya ada banyak. Ada Elton Mayo, ada Kesta Ibrahim, ada Douglas McGregor maupun Warren. Nah, pada teori ini menekankan bahwa berorganisasi selain tadi prinsip tadi, ini adalah ada lingkungan, ada dinamika di sana. Saya kira-kira ada enggak saudara berorganisasi tidak? Ada dengan kelompok mahasiswa di sana. Pas dibandingkan dengan ada yang di kampus, dengan di kelompok ada sama-sama mahasiswa. Beda kalau ada di mahasiswa, ini kelompok di kampus. Ya ada mahasiswa, ada lulusan SMA, ada yang baru SMA ini. Di sinilah karakter pemain bagaimana sifat sosial satu organisasi. Anda di kampus organisasinya mahasiswa, Anda di kampung ada remaja mahasiswa tidak ada dari SPO. Anda kemudian di kelompok yang lain punya kelompok komunitas yang ada SPO. Nah, para tokoh-tokoh ini menekankan dalam era pertumbuhan ataupun evolusi organisasi yang tahap yang kedua ini, yang bagaimana ini sifat sosial dari suatu organisasi. Artinya organisasi tidak bisa lepas dari
sifat sosial dan organisasi. Yang kedua, ada sifat sosial positif dan satu organisasi. Maaf ya. Jadi saya sampaikan di sana seperti itu. Karena Pak Jani dari masyarakat tidak ada organisasi satu ini, yang ada adalah ini satu bentuk bagaimana sifat sosial dalam organisasi akan membawa orang dalam sosial. Selanjutnya dalam organisasi itu saja menurut benar, ketika kita berorganisasi, kita menjadi dua pihak. Yang pertama individu secara pribadi, yang kedua adalah individu sebagai organisasi. Saya tadi harus maju berprogram. Saya belum pernah ketemu secara langsung dengan organisasi. Ternyata Pak Jelani menerima Rukun Kristalto itu sampai sekarang kalau tidak karena Rukun Kristalto itu satu kelas waktu itu kan dengan program. Tapi saya kan malukan ketenangan. Akhirnya itu pengaruh sifat sosial dan organisasi. Diakui atau tidak kita berorganisasi tetap membawa nilai-nilai sosial yang ada di situ. Itu evolusi yang kedua. Kalau yang pertama tadi bahwa kita sebagai kebutuhan, berikutnya itu kerjasama. Nah, dalam bekerjasama ternyata ada pengaruh sosial. Itu teorinya Dr. Mayo, Peter Eberhard maupun Thomas McGregor. Yang ketiga, tipe teori yang ketiga adalah tahap kontingensi. Kalau yang kedua organisasi dalam perspektif sosial, tahap yang ketiga organisasi dipandang adalah sebagai penyelesaian suatu kontingensi yang diselesaikan dengan secara sintetis. Mohon maaf, betul ya? Mohon maaf. Pada teoritis yang ketiga, di mana konteks ini adalah organisasi sebagai suatu pemesan masalah. Nah, pertama tadi kita hanya melihat organisasi bahwa kita butuh sosial, kita butuh orang lain. Yang kedua, butuh orang lain kita perlu diwadahi. Setelah diwadahi, ya bentuknya saling menghormati. Ya. Nah, yang ketiga tadi, yang kedua setelah kita menghormati, oh ternyata kita butuh sosial. Boleh aku berorganisasi dengan kamu, berteman dengan kamu nggak mengenai kamu kalau jangan sama kerja yang sedang pada berdasarkan kita dan berorganisasi ketika itu yang mampu sosial. Nah, yang ketiga, bahwa penyelesaian masalah pekerjaan dan organisasi bisa jadi organisasi yang bersama-sama bekerjasama tidak akan mungkin yang
sampai di mana ketika yang saudara jalan? Di mana kira? Sampai di mana? Teman-teman yang disampaikan dari perjalanan evolusi organisasi yang Pak Jan sampaikan tadi, yang paling klasik, bahkan dari yang dari sebuah kebutuhan fitrah sampai pada tipe teori yang ketiga. Kira-kira rekan-rekan mahasiswa pada posisi yang di mana? Yang saudara jalani dalam sejarah evolusi organisasi. Ya, di mana kira-kira? Ya, sampai mana kira-kira? Sampai yang ketiga ini. Karena apa? Kalau saudara bisa merasakan, berpikir seperti itu, saat ini posisi kita itu masih pada posisi yang teori yang ketiga ini. Tidak ada di sekitar kita organisasi yang lebih memunculkan konfliknya, ya enggak? Bukan program kerjanya, bukan arahnya kemana, tapi banyak ketika muncul keluar konfliknya yang kelihatan. Kalau saudara melihat saat ini ya, partainya Mas Muhaimin Iskandar itu kan, ini juga baru sekarang konflik segala macam. Meskipun saat ini era yang sangat modern, pada perkembangan teori evolusi organisasi, kita posisinya baru pada tahap yang ketiga, penyelesaian suatu konflik. Yang namanya konflik itu benar sendiri berputar mengukeh, salah ukeh tinggal lempar-lemparan mengukeh kan. Kita masih pada posisi yang ini. Sehebat apapun organisasi, kita masih pada tahap yang kontingensi. Bagaimana sebab akibat, bagaimana pendekatan penyelesaian, bagaimana kita mencari akar permasalahan, belum pada bagaimana solusi saling menguntungkan atau saling menyenangkan. Ini baru pada tahap. Ayo, monggo. Ada pertanyaan dulu. Ini sudah mulai dinamis belajar organisasinya. Kalau kemarin 1, 2, 3 masih pada fondasinya. Ayo, yang dijawab, ada pertanyaan, silakan, monggo. Ya dah, kita lanjut. Pendekatan yang keempat, teoritis yang keempat, yaitu pendekatan organisasi yang bersifat politis organisasi. Ini suatu pendekatan dalam berorganisasi yang sudah dianggap paling purna. Karena apa? Apa kira-kira? Pendekatan politis dalam satu organisasi. Jadi makna politik itu kalau dipahami itu seperti juga makna kita sebagai seorang manusia. Kenapa? Hakikat politik itu kan ada hak dan kewajiban. Sebatas kita masih sebagai makhluk sosial, sebatas kita masih makhluk ciptaan Tuhan manusia, kita tetap masih ingin menuntut hak dan kewajiban kita. Iya tetap. Pertanyaannya hanya bentuknya seperti apa, implementasinya seperti apa, formalisasinya seperti apa hanya gitu. Nah, kita bicara tentang organisasi pada tipe 4 ini, di mana organisasi dipandang sebagai bagaimana sifat politis organisasi. Yang namanya partai politik, Pak Jalan sudah malam berita. Yang namanya partai politik, anggotanya kan berapa juta, berapa puluh juta, ratusan juta. Tetapi yang mencuat kan tertentu, ketua umum, sekjen, bendahara, atau tokoh-tokoh potensial. Nah, organisasi juga dipandang sebagai itu. Pada teori yang tipe keempat ini, organisasi sebagai apapun ini ada pendolan-pendolannya, ada bandolan-bandolannya. Ini yang harus dikendalikan. Kalau pendolan-pendolan politis ini bisa dikelola dengan segala konsekuensinya, sebesar apapun bisa dikendalikan.
saya dalam konteks berorganisasi, meskipun saya bukan bukan dari salah satu partai politik itu, saya menghormati cara berorganisasinya kawan-kawan partai politik PDI Perjuangan. Banyak organisasi politik ketika terjadi pergantian pimpinan oleh kecewa kayak partai baru banyak sekali, termasuk orang-orang reformis Amin Rais yang waktu tahun 99 jadi anak buahnya. Jadi tetapi kalau yang namanya PDI tidak jadi pengurus kalah dalam persaingan, itu bagian dari sebuah proses hebat. Kan saya banyak teman-teman dari kawan-kawan partai politik, termasuk Pak Ketua DPR-nya Provinsi Jawa Tengah Pak Sumanto ST itu saya dari ini kemarin habis bertemu itu betul. Nah, kembali pada persoalan ini, kalau organisasi dipandang dalam teori keempat ini dalam konteks sifat politisnya, oh ini yang perlu dipegang. Kalau dipegang, insya Allah semua jangan terkendali, itu kan? Nah, termasuk bagaimana mencapai tujuannya. Tidak kemudian semua harus dilibatkan. Oh, tokoh-tokohnya diajak. Ayo kerjasama. Ayo mencapai tujuannya ditetapkan. Pada tipe yang teoritis, tipe yang keempat ini, organisasi akan mampu bergerak dengan cepat. Organisasi akan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengelola organisasi dengan tipe yang keempat ini. Di mana tokohnya ada John Marx, Herbert Simon, Jeffrey Powell maupun yang lain-lain. Kalau sistem yang kompleks, kemudian ada tokoh-tokoh tadi teknologi, oke, tidak masalah. Jangan kemudian teknologi didewa-dewakan, tapi kemudian hanya untuk tahu simbol. Wah, teknologi tinggi, tapi nyatanya organisasinya masih pasif, masih primitif, kan? Gitu kan? Harus dua-duanya. Nah, ketika tipe ini, teknologi, globalisasi, apapun bentuk lingkungan akan bisa dikelola karena menggunakan pendekatan tentang sifat politis dalam satu organisasi. Anda lihat saja Pak Prabowo musuhi Surya Paloh, musuhnya jak gabung aman kayak jabatan dia itu konteks politisi organisasi yang tipe yang keempat seperti itu. Mas Anies juga melakukan rangkul tadi pakai bupati DKI satu malam singgir ya, itu banyak organisasi, tidak hanya pada teknologi maju oke ya, tapi rekayasa sosial ini sangat penting. Itu rekan-rekanku, ini terkait dengan kalau kita bicara tentang tipe yang keempat ini, betul sangat-sangat dinamis. Anda mau tanya dalam konteks apapun, apakah organisasi mahasiswa, apakah organisasi pemuda, apakah organisasi bisnis, sosial kemasyarakatan maupun organisasi sosial politik, masuk semua dalam konteks yang keempat. Itu silakan, monggo ada pertanyaan, kami beri waktu. Yuk, monggo. Ada yang dari Sabang? Ada enggak? Yuk, silakan. Kalau tidak ada, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa mengapa evolusi organisasi penting. Kalau kemarin kita bicara tentang prinsip, kita bicara tentang konsep, kita bicara tentang bagaimana pentingnya organisasi, sekarang kita bicara tentang sejarah pengembangan organisasi, evolusi organisasi. Ini akan menjadi motivasi kita. Oh, aku pada posisi yang di mana? Ketika saya melihat organisasi di lingkungan saya, ini organisasi dalam posisi yang di mana? Tipe yang di mana? Ya. Sehingga apa? Kita akan bisa menempatkan diri. Sekali lagi saya katakan, kita menjadi organisatoris yang baik itu bukan harus menjadi ketua, tapi bagaimana kita bisa memerankan peran diri kita sebagai suatu
anggota organisasi untuk mencapai tujuan jadi anggota. Tapi ini idealnya, pada praktiknya juga sulit, ya. Karena sulit. Nah, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa perkembangan evolusi organisasi ini penting agar apa? Kita nanti bicara tentang bagaimana mengelola organisasi, bagaimana budaya organisasi, kemudian bagaimana konflik, bagaimana perubahan organisasi, kepemimpinan, birokrasi, mulai dari situ. Kenapa? Organisasi besar kecilnya tergantung juga dengan tujuan yang akan dicapai. Kegiatan kapasiti yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan. Kalau organisasinya tingkat RT, kemudian dibuat divisi hubungan luar negeri, apa ya pas, ya kan? Ya kan? Organisasinya di tingkat pemuda, tetapi kemudian ada semacam divisi research and development. Ya tidak salah, tapi kan tidak begitu relevan gitu. Artinya apa? Kita bicara tentang evolusi organisasi tadi agar nanti dalam ke depan kita berpraktek dalam organisasi, kita memimpin dalam mengelola organisasi. Oh, kapasiti kita harus bagaimana? Oh, kalau ini harus begini. Jadi organisasi itu tidak ada yang, mohon maaf, sempurna, paling sempurna, tidak begitu. Tapi bagaimana organisasi sebagai alat, sebagai tools untuk mencapai tujuan bisa efektif dan efisien. Ya kalau yang kita angkat kayu jati, masa kita siapkan sepeda motor kan tidak mungkin, ya. Bergelondongan. Begitu juga sebaliknya, kita hanya angkat emping, masa kita harus pakai tronton, kan? Sementara empingnya harus begitu banyak, gitu kan? Kapasitinya, size-nya harus disesuaikan. Itu rekan-rekanku dari pembahasan pada siang kali ini. Seperti biasa untuk evaluasi, ya. Saya berharap rekan-rekan semuanya evaluasi menjadi ukuran rekan-rekan mahasiswa semuanya. Karena kita bicara kuliahnya berjarak, agar saudara punya ukuran kemampuan. Oh, saya bisa menangkap materi ini seperti apa, ya. Bisa berikan evaluasi dan bahan diskusi. Baik rekan-rekan dulu, saya pikir cukup ini, ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Buku teori organisasi itu sangat banyak. Di wajarnya Pak Jaira ini juga ada, bukunya banyak. Saya sebetulnya berharap, sekali lagi saya berharap rekan-rekan mahasiswa bisa belajar organisasi, karena bagaimanapun pengalaman yang saya lakukan, yang saya alami, organisasi itu penting. Ketika kita dalam konteks apapun, prinsip-prinsip organisasi, roh-roh organisasi ternyata penting. Yuk, monggo, ada yang bertanyakan? Ada? Kalau tidak, kami sekira cukup sekian. Terima kasih penghargaan yang tingginya dari rekan-rekan mahasiswa yang ada di kampus SD Kartosuro. Monggo, terima kasih. Juga dari rekan-rekan mahasiswa di cabang, ada dari Seruan, ada dari Ungaran, ada dari Majapahit maupun Waleri Kendal. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa semuanya, sehat, semangat. Juga tidak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping, dosen pendamping atas kerjasama dan komitmen bersama kita pada kesempatan hari ini. Akhir kata kami akhiri, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tambahan sedikit saja ya untuk teoretikus tipe 1, 2, 3, 4. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jelani, ya kan, untuk tipe-tipe dalam evolusi teori organisasi. Untuk yang pertama yaitu tipe klasik, ya kan, dengan tokohnya sendiri yaitu Taylor dan Henry Taylor. Nah, jadi untuk tipe klasik ini, kalau kita melihat, ini biasanya dia itu dibentuk dalam misal dalam satuan pendidikan yang sama. Misal dagang, bangun serikat dagang, gitu. Dokter, bangun perkumpulan dokter. Nah, kemudian pelajar, bangun perkumpulan pelajar, dan seterusnya. Jadi kalau tipe klasik ini biasanya tim kerja, tapi pekerjaannya itu yang dilakukan pekerjaan yang ilmiah, seperti itu. Nah, kemudian untuk masuk ke organisasi ini pasti yang pertama ada seleksi, ya kan. Kemudian nanti dilakukan juga pelatihan untuk meningkatkan pekerjaan. Nah, kemudian ada pembagian dan tanggung jawab. Ini tipe klasik. Jadi tipe paling awal ya, seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, yaitu tipe kontemporer. Jadi untuk tipe ini lebih menekankan pada sifat sosial dari suatu organisasi. Kalau untuk tipe yang pertama, ya kan, tipe 1, dia lebih fokus bagaimana organisasi itu lebih maju tanpa memperhatikan sekeliling. Itu tipe pertama. Jadi yang penting organisasi saya itu bisa berkembang, bisa maju, syukur-syukur mungkin bisa menguasai. Itu tipe pertama. Nah, kalau tipe yang kedua, ini dia lebih bersifat sosial dari suatu organisasi. Jadi selain dia berkembang, dia juga memperhatikan sekelilingnya. Jadi lingkungan di luar, ya kan, lingkungan di luar itu yang mungkin dapat menyokong kehidupan organisasi dia, itu biasanya akan diganggu. Contoh misal kalau dagang, ya kan, nah berarti misal kita dagang ya berarti ada bahan baku. Nah, untuk lingkungan bahan baku biasanya akan disuplai, disokong. Gitu. Nah, untuk tokoh-tokohnya sendiri nanti ada Walter Mayo, Chester Bernard, Douglas MacGregor, dan Harold Dennis.